Halo, selamat ketemu kembali dengan saya, Tonan. Hari-hari ini semakin banyak orang yang menyebut-nyebut nama Gus Dur. Nama Gus Dur disebut-sebut untuk berbagai hal. Nama Gus Dur disebut-sebut untuk berbagai maksud, sesuai dengan kepentingan orang yang menyebutnya. Tergantung kepentingan pihak yang menyebut-nyebut nama Gus Dur itu. Ada yang memuji-muji Gus Dur. Tapi, ada juga yang menghujatnya. Tapi, jauh lebih banyak yang mengenang kebaikan Gus Dur. Mereka berasal dari kalangan, yaitu kalangan pro-demokrasi, kalangan pegiat hak asasi manusia, dan kalangan penjaga kebinekaan Indonesia. Begitu pula kalangan minoritas yang selalu dibela oleh Gus Dur. Para politisi tak ketinggalan. Di antaranya adalah Prabowo Subianto dan para pendukungnya. Bertolak belakang dengan kalangan yang memuji Gus Dur. Para pendukung Prabowo malah membawa-bawa nama Gus Dur untuk membesarkan nama Prabowo. Gus Dur memang pernah memuji keikhlasan Prabowo. Tapi, Prabowo malah menghina Gus Dur. Menghina, loh, kok gitu? Sat-sat, sikat korupsi. Lanjutkan. Yeni Wahid mengaku dalam menentukan pilihan, biasanya dia akan memakai pertimbangan rasional dan spiritual. Begitu pula dalam menyikapi proses pemilihan presiden 2024 ini. Untuk pertimbangan spiritualnya, Yeni harus berkunjung ke makam Gus Dur sebelum membuat keputusan. Selain menziarahi makam sang ayah, Yeni juga berziarah ke makam Kiai Haji Wahid Hasyim, serta makam Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ayah, kakek, dan kakek buyutnya itu adalah tokoh-tokoh penting keberadaan Nahdlatul Ulama. Yeni mengatakan, ziarah kali ini menjadi bagian dari ikhtiar dirinya sebelum menetapkan arah dukungan terhadap Baca Pres pada pemilu 2024. Ini harus betul-betul jernih sekali. Untuk bisa melihat dan memutuskan dengan jernih. Pastinya hal itu butuh tuntunan dari Yang Maha Kuasa dan tuntunan spiritual, begitu kata Yeni di pesantren Tebuireng. Nah, hasil dari kombinasi pertimbangan rasional dan spiritualnya adalah melabuhkan dukungannya kepada pasangan Ganjar Mahfud. Ada beberapa pertimbangan yang disampaikan oleh Yeni Wahid. Pertama, bahwa yang kita pilih untuk menjadi presiden dan wakil presiden adalah pasangan calonnya, bukan pendukungnya. Kedua, mengenai kata-kata Gus Dur tentang Prabowo. Ada dua isu yang dihembuskan oleh kubu Prabowo. Yeni membenarkan adanya pernyataan Gus Dur mengenai keikhlasan Prabowo. Tapi, Yeni meragukan adanya pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo akan jadi presiden di usia tua. Yeni mengungkapkan bahwa dirinya sudah bertanya ke banyak orang, namun tidak ada yang pernah mendengar hal tersebut. Yeni sudah bertanya kepada ibunya, kakak dan adiknya, kiai-kiai khos, para ajudan dan pengawal Gus Dur, tidak ada satupun orang yang pernah mendengarnya. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa isu yang dihembuskan oleh kubu Prabowo tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Sebaliknya, Yeni mengungkapkan bahwa Prabowo pernah mempermalukan Gus Dur di mata internasional. Yeni mengingatkan bahwa ketika Prabowo diwawancarai media asing, Prabowo pernah bilang malu punya presiden yang tunanetra. Wow, menghina banget ya. Sudah menghina begitu, kok bisa-bisanya mengklaim dukungan Gus Dur bagi Prabowo. Sementara itu,
mengenai Muhaimin, juga ada sikapnya yang tidak terpuji terhadap Gus Dur. Muhaimin telah mengeluarkan Gus Dur dari PKB. Bahkan, juga menggugat Gus Dur ke pengadilan. Wah wah wah. Saat itu, Mahfud MD membela Gus Dur. Prof Mahfud ada di pihak Gus Dur. Siapa yang tidak tahu bahwa Mahfud MD sangat dekat dengan Gus Dur? Jadi, sudah jelas ya. Oh iya, Yeni Wahid juga mengingatkan tentang keikhlasan Ibu Megawati. Menurut Yeni, di tengah banyak politisi mendorong anaknya, Ibu Mega malah ikhlas mengorbankan anaknya. Ibu Mega akhirnya mendengarkan aspirasi arus bawah dan relawan untuk mengusung Ganjar Mahfud. Benar juga ya, cuma Ibu Mega yang aspiratif dalam hal ini. Lalu, ada juga kritik Yeni mengenai penggunaan institusi negara untuk mendukung pasangan tertentu. Sebelumnya, Yeni mengutarakan bahwa dirinya tidak menggunakan institusi Gus Durian dan NU dalam mendukung Ganjar Mahfud. Jangan gunakan institusi untuk mendukung, apalagi gunakan institusi negara, begitu sindiran halus dari Yeni Wahid. Ya, semua itu karena yang kita perjuangkan adalah nilai-nilai, bukan hanya sekadar menang. Itulah yang diajarkan juga oleh Gus Dur. Gus Dur memberi teladan untuk selalu berpegang pada nilai-nilai. Reformasi 1998 adalah salah satu buah perjuangan Gus Dur. Semangat reformasi dikobarkan untuk melawan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemikiran Gus Dur menjadi rujukan para aktivis demokrasi. Di antaranya ada yang disebut barisan kader atau barikade Gus Dur. Sikap dan tindakan Gus Dur pun menjiwai banyak aksi kemanusiaan. Teladan Gus Dur menjadi inspirasi banyak pergerakan. Sebagai seorang ulama, Gus Dur sangat menghargai pluralitas. Gus Dur meyakini kebinekaan adalah ciptaan dan kehendak Allah. Begitu banyak santri yang mengagumi ketokohan Gus Dur. Begitu pula rakyat dari berbagai komunitas dengan latar belakang yang berbeda-beda. Gus Dur didaulat sebagai guru bangsa. Sebagian dari mereka yang ingin meneladani sikap dan tindakan Gus Dur itu menamai dirinya Gus Durian. Semerbak harum nama Gus Dur bukan hanya terasa kuat di dalam negeri. Tapi, banyak tokoh internasional dari berbagai negara pun menaruh respek yang sangat besar kepada Gus Dur. Itu sebabnya, nama Gus Dur seakan menjadi kata sakti bagi para politisi, apalagi di musim kampanye begini. Contohnya adalah klaim para pendukung Prabowo itu. Seolah-olah Gus Dur mendukung Prabowo untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Bukannya meneladani Gus Dur dalam mengembangkan demokrasi dan membela kemanusiaan, mereka malah membawa-bawa nama Gus Dur untuk mendukung pelanggar HAM. Sosok di balik pelanggaran berat HAM itu tak lain adalah Prabowo Subianto. Berpasangan dengan Gibran menjadi klop duet Neo Orba, yang dicurigai akan membuka jalan bagi kembalinya keluarga dan para penguasa rezim Orba. Sudah dimulai dengan praktik-praktik nepotisme, kecurangan, dan represi khas Orba. Serupa tapi tak sama, karena penyesuaian kondisi, sehingga disebut Neo Orba. Itulah praktik-praktik yang dulu dilawan oleh Gus Dur. Tapi, para kubu Prabowo malah mengklaim dukungan Gus Dur bagi mereka. Kepada mereka, Tonan mau bilang, "Shame on you."